Makanya begitu pilkada selesai, menang selesai. Klarifikasi Anies Baswedan soal isu utang piutang dianggap lunas bila menang saat pilkada DKI dan dianggap utang harus dibayar bila kalah saat pilkada DKI. Menuai banyak pujian karena ini budaya baru yang baik. Akan tetapi isu ini memanas lagi setelah Waketum Partai Gelora Fachri Hamzah merespon klarifikasi Anies tersebut. Dan Fachri menilai tindakan yang dilakukan oleh Capres Anies ini masuk kategori korupsi. Akhirnya, elit Partai Nasdem geram dan angkat bicara. Tantang Fachri Hamzah, silahkan laporkan ke KPK. Isu perjanjian utang piutang saat Pilgub DKI Jakarta yang dituduhkan terhadap Capres Partai Nasdem Anies Baswedan kini sudah clear dan jelas setelah Anies melakukan klarifikasi langsung. Namun yang menarik dari isu utang ini terkait model baru atau budaya utang yang dilakukan oleh Anies, bahwa utang lunas bila pasangan Anies Sandi menang dan dianggap utang harus dibayar bila kalah. Praktek ini mendapat banyak pujian. Setelah mendengarkan klarifikasi resmi dari Mas Anies di beberapa podcast, saya menangkap beberapa hal yang luar biasa dari soal utang piutang yang dirundingkan di ruang publik. Setidaknya klarifikasi itu mengheningkan semua perdebatan yang tanpa alas. Klarifikasi yang disampaikan Mas Anies menggambarkan beberapa hal yang penting yang selama ini menjadi praktek dalam pilkada kita. Yang pertama, pada umumnya utang piutang atau sponsorship di dalam pilkada itu berkomitmen apabila calon yang diusung dan didukung oleh pengusaha menangkan pilkada, maka dia berkewajiban mengembalikan seluruh pinjaman itu melalui proyek-proyek yang ada di dalam pemerintahan. Tetapi yang dilakukan Mas Anies justru terbalik. Komitmen-komitmen itu dituliskan dengan sangat lugas, jelas dan terang bahwa apabila pasangan Anies menang, maka seluruh pinjaman itu dinyatakan lunas. Ini menunjukkan satu fakta bahwa praktek di dalam perebutan kekuasaan kepala daerah oleh Mas Anies ditunjukkan satu model baru yang sekaligus menjadi role model bagi kita semuanya, bahwa selamanya orang yang menyokong calon kepala daerah itu berkompensasi dengan nilai proyek yang didapatnya ketika yang bersangkutan menangkan pilkada oleh Mas Anies. Hal ini dibalik menjadi satu pelajaran penting bagi kita semuanya. Inilah pemimpin yang teladan, pemimpin yang kita rindukan, pemimpin yang tidak ingin merupiahkan jabatan, pemimpin yang tidak ingin menjual dirinya hanya karena dibiayai oleh para cukong. Namun, klarifikasi dan model utang yang disampaikan oleh Anies ini mendapat respon dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fachri Hamzah. Dan Fachri menilai praktek ini merupakan bentuk korupsi yang nyata. Tidak terima, Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali meminta Fachri Hamzah untuk melaporkan ke KPK bila memang ada indikasi korupsi. Ahmad Ali mengatakan, kalau menurut Fachri Hamzah itu adalah bentuk korupsi, ya udah lapor KPK aja supaya diperiksa di mana korupsinya, katanya saat dihubungi Senin 13 Februari 2023. Ahmad Ali menduga Fachri sebenarnya ingin menyatakan bahwa seseorang yang tidak punya duit lebih baik tidak usah maju sebagai cagup maupun capres. Dia menyayangkan soal pemikiran Fachri Hamzah seperti itu. Kan gini, Fachri mengatakan sebenarnya gini loh,
Sebenarnya Anies kalau tidak ada duit tidak usah maju sebagai calon gubernur, kan begitu kan? Ujarnya. Artinya disayangkan betul kalau Fachri Hamzah berpikir bahwa orang yang berhak maju calon gubernur atau presiden itu adalah orang yang berduit. Ya, maka saya tidak tahu. Negara ini dibangun bukan dengan itu, tapi pemikiran, tambahnya. Namun Ahmad Ali menyebut Partai Nasdem tidak mau menanggapi lebih lanjut soal permasalahan ini. Dia menyebut utang Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno sudah jelas. Ya, Nasdem tidak menanggapi itu. Kalau persoalan itu kan persoalan sudah clear menurut kami. Oke, katanya. Sementara menanggapi pernyataan Fachri Hamzah, Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mempertanyakan Fachri Hamzah bawa suara siapa? Kok selalu serang Anies Baswedan? Menurut Muslim Arbi, soal utang dan perjanjian untuk membiayai Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu dinilai sudah dianggap lunas dan selesai. Ia mengatakan, lalu dikomentari sana-sini, seperti Fachri itu lucu saja. Setelah berkuasa lunas, dianggap perencanaan korupsi kasat mata. Di mana korupsinya? Apakah selama Anies di DKI lakukan korupsi berencana? Seperti yang dituduhkan Fachri, ujar Muslim kepada kantor berita politik Ermol, Minggu 12 Februari. Padahal menurut Muslim Arbi, yang punya dana pinjaman tersebut saja sudah mengikhlaskan. Sehingga Muslim Arbi mengaku heran jika Fachri Hamzah menuduh hal tersebut sebagai korupsi yang berencana. Fachri harus buktikan. Jika tidak, Fachri sebarkan hoaks dan fitnah. Aneh saja Fachri ini. Nasdem sudah capreskan Anies. Pasti Nasdem sudah pertimbangkan semua faktor, termasuk yang dianggap mahar atau apalah namanya, kata Muslim Arbi. Dengan adanya pernyataan itu, Muslim Arbi mencurigai bahwa Fachri Hamzah sedang membawa suara pesanan untuk menyerang Anies Baswedan. Sementara sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah bicara soal pinjam-meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa. Fachri Hamzah menyebut janji seperti itu merupakan bentuk perencanaan korupsi. Fachri Hamzah menyampaikan hal tersebut lewat akun Twitternya Fachri Hamzah. Dia menyebut praktek pinjam uang dengan janji lunas setelah menang atau menjabat merupakan bentuk perencanaan korupsi. Pinjam-meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa adalah bentuk perencanaan korupsi yang sangat kasat mata. Praktek ini harus kita hentikan kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi, kata Fachri Hamzah dalam cuitan Twitternya. Fachri Hamzah menyebut harusnya seseorang tidak usah memaksakan maju sebagai kandidat jika diminta menanggung biaya pemilu dan kampanye. Dia menyebut seharusnya jangan sampai merusak prinsip hanya demi memaksakan kehendak maju. Kalau jadi kandidat dan ternyata juga disuruh menanggung biaya pemilu dan kampanye, ya mendingan tidak maju. Kita jangan pernah merasa seolah saking bangsa ini memerlukan kita, lalu kita merusak prinsip kita demi tujuan itu. Bangsa ini tidak memerlukan kita dengan cara itu, ucap Fachri Hamzah.